Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Kematian satu keadaan yang akan dirasa oleh siapapun yang bernyawa, apakah dari kalangan manusia ataukah pula dari hayawan, binatang yang bernyawa. Ini semuanya akan menemukan ajal kematian. Dan sungguh, idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal itu tiba, maka sungguh tepat waktu. Waktunya tidak maju, waktunya tidak mundur. Yakni tepat waktu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di sini ada kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Kematian itu kan habisnya nafas, tercabutnya nyawa, itu kematian. Akan tapi ada kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Apa itu? Malas adalah kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Dan obatnya adalah menghadirkan pengharapan besar di dalam hatinya untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya dan juga bertemu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat menggelari orang yang malas, maka dia adalah termasuk mayit yang berjalan di atas muka bumi ini. Mayit yang bernyawa itu yaitu orang yang malas. Malas itu termasuk adalah jenis reka daya syaitan, tipu daya syaitan untuk menjadikan manusia itu memiliki sifat enggan beribadah, enggan melakukan kebaikan, hingga pada puncaknya putus asa. Maka siapapun cenderung dari kelompok manusia akan nyampe pada masa ini. Malas, bergerak nggak mau, diajak ke sana nggak mau, diajak mikir ini nggak mau, diajak lah. Ini termasuk adalah malapetaka yang sesungguhnya ini. Dan juga ini bisa dikatakan malapetaka besar. Seorang pembisnis, seorang pedagang, gara-gara sifat malas ini bisa jadi bangkrut dagangannya, bisnisnya. Begitu juga penuntut ilmu, gara-gara malas ini bisa jadi dia nggak dapat ilmu apa-apa. Jangankan manfaat ilmu aja nggak dapat karena kemalasan dia. Begitu juga dalam urusan kita ibadah kepada Allah jika bermalas-malasan. Karena ibadah kepada Allah kita meninggalkan rasa malas ini. Bagaimana kita tidak meninggalkan rasa malas? Waktunya duhur panas-panas, enaknya orang tidur, kita suruh sholat duhur. Subuh yang dingin kayak gitu, kita suruh sholat subuh. Loh, ini kan kita meninggalkan kemalasan ini. Kemalasan itu adalah penyakit pribadi manusia yang muaranya dari tipu daya setan untuk menjadikan manusia itu terjerumus dalam kubang neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Maka siapapun harus bangkit dari kemalasan ini. Siapapun itu. Siapapun harus bangkit dari kemalasan ini. Maka bangkitnya dari kemalasan ini bagaimana? Karena malas itu isinya muaranya juga dari hati. Muaranya dari hati, maka hal utama yang perlu dihadirkan jika rasa malas tiba adalah rasa pengharapan yang besar kepada Allah bahwasanya nanti kita semuanya adalah ingin masuk surga. Rojaknya dibesarkan rojaknya. Masa engkau akan bertemu dengan Allah kok malas-malasan kayak gini? Masa engkau akan masuk surga kok malas-malasan kayak gini? Harusnya ahli sujud dong. Harusnya membaca Al-Quran dong. Harusnya berbuat kebaikan dong. Nah, diperangi seperti itu. Diperangi seperti itu. Karena kalau tidak menghadirkan rasa harapan yang besar, karena dengan orang berharap itu akan bangkit. Tapi kalau orang sudah nggak punya harapan, aduh percuma lah. Percuma. Mau amal kebaikan kayak gini ya percuma. Nggak bakal masuk surga. Loh, kalau sudah orang itu nggak ada harapan kayak gitu, wah ini dia tidak bakal bangkit. Terus senantiasa dalam kemalasan. Puncaknya adalah putus asa. Sudahlah, saya ini memang manusia paling apes. Saya ini manusia yang tidak beruntung. Sudahlah, masuk neraka sekalian. Loh, akhirnya dia berbicara seperti itu. Padahal dia ngerti sebelum neraka saja dalam kubang kemalasan kerugian yang ia dapat di dunia banyak.
Lah ini kok tiba-tiba minta, sudahlah daripada kayak gini masuk neraka sekalian. Loh, neraka lebih parah itu. Agar supaya menghilangkan rasa malas ini, maka hadirkan pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan rasa harapan yang besar di dalam meraih sesuatu yang mulia. Penuntut ilmu yang malas, maka hadirkan rasa harapan ini. Kamu pengen jadi kayak apa? Pengen menjadi seperti guru-guru mulia, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kamu bisa akan menjadi seperti itu, tapi kamu bangkit. Hafal-hafalannya yang banyak, kalau ini penuntut ilmu. Belajarnya yang rajin, yang semangat. Nah ini akan tumbuh dia untuk bangkit dari kemalasan tersebut. Kemudian kalau urusan ibadah juga sama. Engkau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad nanti di surga. Ingin satu surga dengan Nabi Muhammad, ayo bangkit. Perbanyak ibadah, perbanyak membaca sholat, laksanakan amal kebaikan. Kemudian agar supaya rasa malas itu hilang, biasakan punya wudhu. Andaikan wudhumu batal, segera ngambil wudhu lagi. Biasakan seperti itu. Karena umumnya wudhu itu, karena wudhu memang asasnya adalah dengan air, maka air itu kalau sudah nempel ke jasad itu tentu jasadnya itu melek. Kan gitu, melek. Selebihnya ada keberkahan, karena wudhu adalah syariat Islam. Keberkahan, maka di situ akan ada rasa syahdu di dalam hatinya, rasa ketenangan di dalam hatinya dengan wudhu yang ia hamparkan, maka nanti akan bangkit ya dari kemalasan ini. Maka ingat, jangan ada rasa malas. Kalau ada rasa malas, segera bangkit, ngambil wudhu. Ngambil wudhu. Karena kalau rasa malas diikuti terus, lama-kelamaan dia akan diperbudak dengan kemalasannya, puncaknya dia putus asa. Ini semuanya setan semuanya ini. Setan semuanya itu. Kembalinya ke setan. Setan itu punya senjata memberi rasa malas. Kedua, suka nunda-nunda. Ketiga, puncaknya putus asa. Nah, ini cara setan mengkelabui manusia. Maka jangan mau dikelabui oleh manusia. Jadikan diri kita adalah pribadi yang semangat di dalam aktivitas apapun. Terutama itu adalah aktivitas kebaikan. Aktivitas kemasyarakatan, kita harus bangkit. Aktivitas kerja bakti, kita harus bangkit. Aktivitas bangun pondok, kita harus bangkit. Aktivitas kita bangun masjid, kita harus bangkit. Dalam hal apapun, Anda harus menjadi nomor satu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena ketahuilah, 1 jam yang akan datang belum tentu milik Anda. Sekarang ini loh. Sekarang ini adalah waktu ini milik Anda. Tapi 1 jam yang akan datang belum tentu milik Anda. Karena nyawa nggak ada yang tahu. Maka dari situ, dimanapun Anda berada, Anda harus punya pundi-pundi amal kebaikan. Dan pundi-pundi amal kebaikan itu tidak akan terwujud kalau kita nggak ada rasa semangat. Semangat itu sebenarnya membara di dalam hati kita. Tapi kadang menjadi lemah di saat kita tidak segera menyambut. Coba kalau tiba-tiba di dalam hatimu ada terbesik, tiba-tiba apa? Saya pengen bangun malam. Loh, ini jangan dibiarkan. Langsung bangkit, bangun malam. Saya pengen baca Al-Quran. Langsung sambut baca Al-Quran. Jadi rasa malas itu muncul juga karena seringnya menunda-nunda di dalam kebaikan yang sudah tersirat di dalam hatinya. Itu akhirnya muncul malas. Puncaknya adalah putus asa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sampai kita ini mati sebelum mati yang sesungguhnya karena sifat-sifat malas dalam aktivitas ibadah ataupun aktivitas apapun. Jangan sampai kita menjadi orang yang pemalas, tetapi jadilah Anda orang yang disiplin, orang yang semangat, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.